Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat belajar kembali walaupun dengan jarak jauh. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar ya. Dan insya Allah di kelas 5 A, B, dan C guru agama Islamnya Bu Aufa. Tentu kalian sudah kenal ya sama Bu Aufa. Ya, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Shadaqallahul azim. Ya, sebelum mulai pelajaran, kalian siapkan buku agama kalian. Jika sudah, kalian buka tentang bab surah Atin halaman 3. Sudah siap semua? Sekarang kita mulai membaca surah Atin bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Nah, di bab ini kita akan mempelajari surah Atin. Surah Atin itu tergolong surah apa sih? Surah Atin itu tergolong surah Makkiyah atau sama aja dengan surah Atin ini diturunkan di kota Mekah. Surah Atin ini terdiri dari 8 ayat dan surah yang ke-95 dalam Al-Quran. Nah, ini harus diingat. Nah, apa sih isi kandungan surah Atin ini? Jadi surah Atin ini Allah berfirman agar umatnya, agar manusia itu yang pertama, manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi Allah memerintahkan manusia agar tidak merubah yang sudah Allah ciptakan. Yang sudah Allah ciptakan harus disyukuri, tidak boleh dirubah. Kalian tidak boleh merubah sesuatu yang sudah Allah ciptakan dalam diri kamu. Misalnya jika diberi mata yang sipit, jangan dirubah jadi matanya besar atau operasi. Misalnya punya hidung yang pesek, hidungnya mau dioperasi dimancung-mancungin, itu tidak boleh. Sama aja merubah sesuatu yang sudah Allah ciptakan, dan Allah pun tidak suka itu, dan kita akan mendapat dosa. Yang kedua, hal yang menjadi pokok kemuliaan manusia adalah iman dan amalnya. Jadi Allah itu tidak melihat dari jabatan kita, dari harta kita. Allah tidak melihat seberapa banyak itu, tapi Allah melihat dari iman dan amal kita. Seberapa banyak iman kita kepada Allah dan seberapa banyak amal kita, itu yang Allah lihat. Jangan kita berlomba-lomba untuk banyak harta, untuk tinggi jabatan agar dihormati orang. Tapi kita harus berlomba-lomba dalam beriman dan beramal kepada Allah, karena itu yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Karena penglihatan Allah itu lebih mulia dari penglihatan manusia. Makanya kita harus selalu beriman kepada Allah dan tidak merubah ciptaan yang sudah Allah berikan. Dan di sini dijelaskan Allah berfirman, demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai dan demi negeri Mekah. Itu Allah memilih tempat-tempat itu karena tempat-tempat itu adalah tempat-tempat para nabi yang Allah pilih
mereka sabar dan gigih dalam membela agama Allah. Walaupun mereka dihujat, dihina, tapi mereka tetap sabar dan mereka tidak berpaling kepada Allah, tetapi mereka tetap gigih dalam membela agama Allah. Ya, jadi di sini perlu diingat ya. Surah At-Tin itu surah ke-95, terdiri dari 8 ayat dan tergolong surah Makkiyah. Isi kandungannya adalah yang pertama, manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dan yang kedua, dua hal yang menjadi pokok kemuliaan manusia adalah iman dan amalnya. Yang di papan tulis ini harus kalian ingat. Ke halaman 4, kita belajar cara melafalkan surah At-Tin yang baik dan benar. Coba kalian lihat di surah At-Tin ada ayat yang sudah digaris bawahi. Di situ yang digaris bawahi di ayat keempat. Coba bisa kalian lihat di situ yang digaris bawahi yaitu huruf dal sukun. Itu dibacanya memantul. Itu termasuk qalqalah. Misalnya, dengarkan ya. Laqad khalaqna. Nah, di situ agak dibunyikan huruf dal sukunnya. Terus yang huruf qafnya ahsani taqwim. Nah, agak mantul, agak dibunyikan. Terus yang selanjutnya di ayat kelima di huruf dal yang digaris bawahinya. Misalnya ya, bacakan summa radadnahu asfala safilin. Nah, itu agak dibunyikan karena itu qalqalah. Terus yang ayat ke-6 di huruf jim sukun, itu juga agak memantul. Misalnya falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, seperti itu. Misalnya ya, ulang dari pertama. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin shadaqallahul azim. Nah, itu sedikit contoh dari Miss. Begitu cara membaca surah At-Tin, diperhatikan tajwidnya. Nah, setelah membaca surah At-Tin ada surah yang dianjurkan, ada ayat yang dianjurkan kalian baca. Itu di bawahnya, coba kalian lihat di halaman 5, di bawahnya setelah surah At-Tin. Itu kalian dianjurkan membaca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah, setelah membaca surah At-Tin kalian dianjurkan untuk membaca itu. Artinya benar dan aku termasuk orang yang menyaksikan. Ya, setelah ini kalian Miss Bu Ova berikan tugas untuk menghafal surah At-Tin. Jadi nanti kalian hafal dan kalian videokan. Kemudian tugasnya kalian kirim ke Bu Ova berupa video hafalan surah At-Tin. Ya, itu saja. Miss mengulangi sekali lagi, surah At-Tin itu termasuk surah Makkiyah, surah yang ke-95 dan terdiri dari 8 ayat. Dan surah At-Tin itu menganjurkan manusia untuk tidak merubah ciptaannya dan untuk beriman dan beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sedikit penjelasan dari Miss Aufa, mudah-mudahan kalian semua mengerti. Kurang lebihnya Miss Aufa mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.